Kalau ada orang sholat bagus, sholatnya bagus. Kita tanya, Ustaz, sholatnya bagus, belajar dari mana Ustaz? Oh, saya belajar dari Quran dan hadis. Langsung, wallahi bohong. Allah. Alhamdulillah kita ini masih kaya. Siapa? Nahnul aghnia. Kita ini kelompok yang kaya. Apa itu kekayaan kita? Pertama, at-tarawatil ijtimaiyah, social capital. Kaya dengan warga. NU pasti di Kerawang mayoritas, paling banyak. Beres? Nah, kekayaan sosial ini sulit untuk dijual, susah untuk dicari. Oleh karena itu, tugasnya, kewajiban pengurus Nahdlatul Ulama memelihara, merawat, meningkatkan kualitas, meningkatkan peran warga Nahdliyin agar warga Nahdliyin menjadi warga yang keren, bermartabat, dihormati, disegani oleh semua pihak. Itu. Mohon maaf, di Quran teh ente aya terminologi umat Islam. Ayo pernah baca Quran teh? Pernah baca Quran enggak? Malah paling kudu falak nas paling. Alif lam mim kursi paling. Kalau bapak-bapak, ibu-ibu pernah baca Quran dari awal sampai akhir, tidak akan menjumpai istilah terminologi umat Islam. Daya. Umat Arab, umatan Arabiyah, daya. Yang ada, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu syuhada'a 'alan nas wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida. Surat naon ayat sebraha tayangan sorangan. Saya jadikan kamu Muhammad dan pengikutmu komunitas sosial yang namanya ummatan wasatan. Coba, tidak mengatakan umat Islam, enggak. Ummatan wasatan. Apa artinya? Artinya yang paling penting umat Islam itu bukan simbol, bukan papan nama, bukan legalitas umat Islam. Yang paling penting rananya, posisinya, martabatnya. Paham teh? Ummatan wasatan, umat yang middle, umat yang berperan. Litakunu syuhada 'alan nas, agar kamu berperan di tengah-tengah masyarakat. Syuhudan dinian, peran agama. Imam masjid, guru agama, kepala KUA, kepala Kemenag harus dari NU. Oh iya, mohon maaf, ada teman-teman dari Ormas LDI ya? Ada yang saya hormati, anak buahnya Pak Kris, ketuanya namanya Pak Kris. Kemudian ada NU cabang Kristen, Pendeta Yosef. Litakunu syuhada 'alan nas syuhudan dinian. Peran agama harus dipegang oleh kiai NU. Maka kiai NU-nya juga harus berkualitas. Imam masjid jami', imam masjid-masjid, pegang pendidikan Islam, pegang pondok-pondok, harus dari kiai Nahdlatul. Kenapa? Ini kenapa? Karena satu-satunya, nggak ada yang lain, satu-satunya yang masih menjaga
kutubut turath, kitab kuning bahasa gampangannya lah, hanya kiai pesantren. Mohon maaf Pak Pendeta, hanya agama Islam yang mempunyai metode memahami Quran dan hadis. Di agama lain tidak ada ilmu semacam itu. Bagaimana memahami Quran hadis teh ada caranya sendiri. Tidak ada terlek, tidak. Ada caranya sendiri. Namanya ilmu usulul fiqh. Aminah. Itu ente ayat di kelompok selain Kiai Nahdlatul Ulama. Tidak ada kelompok Islam lain yang mengkaji usul fiqh kecuali di pesantren lembaga pendidikan Nahdlatul Ulama. Nah, usul fiqh kita, waduh, gampangannya ringkasnya ini kalau rinci 3 tahun. Memahami agama Islam teh tidak cukup hanya dengan Quran dan hadis. Memang harus berdasarkan Quran hadis, tapi akal juga harus dipakai. Quran hadis saja belum cukup, tapi akal harus dipakai. Akal ayat 2, akal kolektif, akal rame-rame dinamakan ijma, konsensus. Akal individual namanya kias, analogi. Akal saja salah, liberal nanti, bebas nantinya. Teks saja jumud, bisa-bisa radikal malah kalau teks saja. Nanti ayat perintah perang sama ayat perintah sholat nantinya sama ayat perintah. Aqimus sholat, lakukan sholat dengan waqatilu alladzina kafaru, perangilah orang kafir. Sama-sama perintah kan? Tapi itu beda. Yang satu aqimus sholat ayat umum, kapan saja di mana saja harus sholat. Kalau wajib perang, kalau lagi perang. Kalau lagi aman ya masa ngebom. Jadi perintah perang teh kalau lagi perang. Kalau perintah sholat, kapan saja, di mana saja, siapa saja, wajib sholat 5 waktu, wajib puasa Ramadan, wajib zakat, wajib umroh haji bagi yang mampu, sudah barang tentu. Nah, ini yang ada yang dibahas seperti itu, ilmu namanya ilmu usul fiqh. Jadi ayat Quran teh macam-macam. Ada ayat muhkamah yang sudah jelas, ada ayat mutasyabihah yang masih remeng-remeng, itu butuh tafsir. Yang kedua ada ayat mutlaqah absolut, ada ayat muqayyadah. Mutlaqah contohnya atii'ullah wa atii'ur rasul, mutlak, nggak boleh tawar, tanpa syarat. Wa ulil amri minkum, wajib taat kepada pemerintah dengan syarat. Pemerintahnya apa? Bager itu. Bager. Taatlah kepada Allah dan kepada Rasulullah tanpa syarat. Tapi taatlah kepada pemerintah kalau pemerintahnya baik. Coba satu rentetan kalam, yang satu mutlaqah, yang satu muqayyadah. Ada ayat umum, ada ayat khusus, ada ayat hakiki, realistis, ada majazi, metaforis, ada nasikhah yang menjelit, ada mansukhah yang dijelit. Itu ada di ilmu usulul fiqh yang selain ulama NU sudah tidak lagi mendalami ilmu itu, sudah tidak lagi tertarik mendalami ilmu itu. Itu ilmu ciptaannya Imam Syafi'i, nama lengkapnya Abu Abdullah Muhammad bin Idris bin Uthman bin Abbas bin Syafi' bin Musayyab bin Abdul Ubaid bin Abdul Muttalib. Itu nama lengkapnya Syafi'i, lahir tahun 150 Hijriah di Ghazah, Palestina, wafat tahun 204 di Fustat, Kairo, Mesir. Pertama kali yang meletakkan dasar-dasar bagaimana cara memahami Al-Quran dan hadis. Hadis pun macam-macam. Ada hadis mutawatir yang tidak mungkin salah, tidak mungkin bohong.
marwahu jam'un an jam'in la yuhtamal fihi al-kidb wal khata'. Ada hadis masyhur terkenal, ada hadis aziz yang bagus, ada hadis ahad individual. Dan sembarang hadis. Ini dari sisi konten, bukan dari sisi sanad. Ya, sudah paham Quran, sudah paham hadis, akal harus dipakai. Tanpa akal kita tidak bisa berbuat apa-apa. Karena Quran dan hadis perintah sholat 5 waktu, tapi rukunnya sholat ada berapa? Di Quran hadis teh. Rukun ada berapa ya? Rukun ada berapa? 17. Di hati saya tak ada. Di Quran apalagi? Di Quran jangan rukun sholat. Namina sholat naon di Quran tak ada. Berapa kali sholat yang wajib sehari semalam di Quran tak ada. Sholat itu 5 kali. Namanya zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Di Quran tak ada tuh. Ada di hadis ada. Furidat alaikum khamsu maktubat. Adzuhur wal asar wal maghrib wal isya wal fajr. Hadis. Lalu rukunnya ada berapa komponen sholat itu? 17. Takbiratul ihram, niat, berdiri, baca Fatihah, ruku', tumakninah, i'tidal. Itu produk hasil ijma'ul ulama. Kesepakatan para akalnya ulama, itu hasil dari akalnya rame-rame ulama banyak. Lahirlah namanya ilmu fikih. Jadi ilmu fikih teh hasil dari ijma. Ilmu fikih teh bukan dari Quran hadis, pemahaman maksimal dari ulama namanya ilmu fikih. Rukunnya sholat 17, syaratnya ada 6, Islam, balik, apalagi berakal, suci hadas shogir, hadas kabir, masuk waktu, itu syaratnya sholat. Gak ada di hadis. Oleh karena itu kita orang Ahlussunnah wal Jamaah, Nahdlatul Ulama harus taklid pada salah satu imam 4 di Indonesia yang paling banyak mazhab Syafi'i. Enggak, saya nggak usah taklid. Gimana sih? Langsung Quran hadis saja. Hadis yang paling nomor 1 hadis siapa? Imam Bukhari. Cukup. Quran hadis Bukhari. Saya juga tahu, gini-gini mantan ketua PBNU. Masa nggak tahu hadis yang paling bagus, yang paling berkualitas? Hadis yang berkualitas hanya Imam Bukhari. Saya nggak tahu. Tapi ente nyaho bahwa Imam Bukhari yang hafal hadis 600.000 dengan sanadnya itu muridnya Imam Syafi'i. Goblok. Imam Bukhari itu namanya Muhammad bin Ismail al-Bukhari Syafi'iyul madhab. Imam Syafi'i wafat tahun 204, Imam Bukhari wafat tahun 256. Muridnya Syafi'i, Imam Bukhari. Ya sudah, hadis Imam Tirmidzi. Imam Tirmidzi teh punya Imam Rohaweh. Imam Rohaweh punya Syafi'i. Ya udah, Abu Dawud teh punya Imam Hasan bin Ali punya Syafi'i. Ayo mau apa yuk? Paham ya? Jadi kita harus bangga menjadi pengikut Imam Syafi'i. Itu ijma. Ada lagi namanya qiyas. Kekuatan akalnya ulama yang cerdas menganalogikan melalui analisis logis sehingga menghasilkan sebuah hukum. Ayat 9 kias teh Aulawi burhani mantiki jadali istiqra'i tantiri khitabi syari ikna'i. Pertama, Aulawi nempeleng ayah ibu boleh ente? Quran nggak larang, PT larang. Quran tidak ada melarang jangan nempeleng ayah ibu. Malah ente malah melarang. Quran tanya wala taqullahuma uffin wala tanharhuma. Kamu jangan ngomong kasar, kamu jangan bentak-bentak ayah ibu. Kalau gitu masuk ke rumahnya ayah ibu, nggak usah bentak, nggak usah ngomong, tempeleng aja. Nah ini kalau nggak pakai kias,
Kalau pakai kias namanya kias aulawi. Kalau bentak saja haram, kalau bentak saja dosa besar, komoh deui. Jadi kias aulawi itu kias komoh deui. Wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Jangan sekali-kali kamu mendekati zina. Ini yang dilarang apa ini? Mendekati zinanya. Nah, apalagi komodei. Kalau mendekati saja dilarang, komodei zina. Namanya kias naon? Aulawi. Yang kedua, kias burhan, sabu-sabu, narkoba, kokain, hukumnya non, halal apa haram? Kok berani? Ayat di Quran ya, di hadis aja. Inna sabu-sabu haram ada. Aku berani mengharamkan. Itu dianalogikan dengan khamr. Khamr di Quran aja haram. Innamal khamru wal maisir wal ansab al-islam rijsum min amali syaitan. Khamr haram, termasuk perbuatannya setan. Nah, ini barang hadza muskir, ini barang memabukkan. Wa kullu muskirin haram, wa kullu muskirin khamrun, wa kullu khamrin haram. Fahadza itu namanya kias fakta, kias bukti fakta. Narkoba itu buktinya, faktanya memabukkan, berarti sama dengan khamr. Namanya kias naon? Burhan. Masih 7 kias, kalau saya lagi saya terangkan. 2 saya dulu, aulawi dan burhani. Nah, kalau ada orang sholat bagus, sholatnya bagus. Kita tanya, Ustaz, sholatnya bagus, belajar dari mana Ustaz? Oh, saya belajar dari Quran dan hadis. Langsung, wallahi bohong. Wallahi bohong. Gak ada orang bisa sholat langsung Quran hadis. Pasti jadinya belajar dari ayah ibu, belajar dari imam musola sebelah rumah. Nanti ayah ibunya dari kiainya mentok pada Imam Syafi'i. Imam Syafi'i muridnya Imam Malik, Imam Malik muridnya Imam Rabi'ah, Imam Rabi'ah muridnya Imam Kharijah, Imam Kharijah putra sahabat Zaid bin Thabit. Zaid bin Thabit muridnya siapa? Ya Rasulullah sahabat. Zaid bin Thabit muridnya Rasulullah SAW. Paham tuh? Nah, masyarakat harus dirawat seperti ini. Masyarakat harus dirawat dan kiainya, pengurus ilmiah terutama syuriah harus berkualitas. Namanya kita merawat ijtima'iyah. Itu baru masalah agama, belum masalah peradaban, pendidikan. Kita ini kaya, hanya kita ini nggak sadar bahwa kita ini kaya. Anugerah Allah luar biasa. Di Pulau Bangka Belitung, di sana ada timah. Limbahnya timah mengandung namanya thorium. Thorium itu bisa dibikin nuklir, dijual pulang di mahal. Tapi kita nggak ngerti, dibuang itu limbah di laut. Nuklir itu bukan harus jadi senjata, tidak pasti senjata, tenaga listrik, tenaga untuk pertanian, untuk kesehatan. Nuklir itu bahannya dari limbah timah yang ada di Bangka Belitung, dibuang saja begitu saja. Itu karena kita tidak paham atau tidak menguasai teknologi. Oleh karena itu, pesantren, kiai, ustaz tidak boleh ketinggalan. Harus memahami betul kekayaan alam yang ada yang kita miliki ini. Walaqad katabna fi zaburi min ba'di dzikri annal arda yarithuha ibadiyas salihun. Saya tetapkan, kata Allah, kekayaan alam ini untuk hamba-hambaku yang soleh. Tapi saya lihat orang 50 orang kaya di Indonesia, saya lihat orang Kerawang teh ayah. Nomor 1 Budi Hartono yang punya rokok jarum dan BCA. Eta uangnya
42 miliar dolar. Yang 1 miliar dolar 15 triliun, hitung serangan. Nomor 2 Sinarmas 37 miliar dolar. Nomor 3 Antoni Salim. Nanti yang nomor 6 Khairul Tanjung, orang Islam. Khairul Tanjung punya Bank Mega, punya Carrefour, Khairul Tanjung. Tapi kebanyakan, mohon maaf, bukan kita benci, tidak, kebanyakan bukan dari kelompok kita. Ya saudara kita setara sebangsaan air, tapi bukan dari kita. Maka saya cari orang namanya Madrais, Solikin, nggak ada, nggak ada.